Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Dalam Injil hari ini, kita melanjutkan sikap Yesus yang mengejutkan terhadap wanita dalam Injil kemarin. Yesus membela wanita yang dikenal sebagai orang berdosa. Hari ini dalam awal bab 8, Lukas menggambarkan Yesus yang pergi melalui desa ke desa dan kota ke kota di Galilea. Hal yang baru dalam Injil hari ini, Yesus tidak hanya ditemani para muridnya, tetapi juga oleh para wanita yang adalah murid Yesus juga. Ayat 1, 12 murid yang mengikuti Yesus. Lukas menggambarkan situasi. Yesus bersama ke-12 muridnya pergi dari kota ke kota dan dari desa ke desa berkhotbah dan mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Ungkapan mengikuti Yesus menunjukkan kondisi murid yang mengikuti Tuhan selama 24 jam sehari. Para murid mencoba meniru teladannya dan untuk berperan serta dalam hidup Yesus. Lalu ayat 2 sampai 3. Para wanita mengikuti Yesus. Apa yang mengejutkan dalam Injil hari ini adalah Yesus ada bersama dengan para muridnya yang laki-laki dan juga para perempuan. Lukas menempatkan baik laki-laki maupun perempuan sebagai murid yang sederajat karena mereka semua mengikuti Yesus. Lukas juga menyimpan beberapa nama dari beberapa perempuan. Maria Magdalena lahir di kota Magdala. Maria Magdalena telah disembuhkan dan dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes Antipas, Susana, dan beberapa wanita lainnya. Dikatakan bahwa mereka melayani Yesus dengan harta milik mereka sendiri. Yesus mengizinkan sekelompok perempuan untuk mengikutinya. Saudara dan saudari, Injil Markus ketika berbicara tentang para wanita pada saat kematian Yesus mengatakan, ada beberapa wanita yang mengamati dari kejauhan, dan di antara mereka adalah Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus yang lebih muda, dan Yoses serta Salome, yang mengikutinya dan melayaninya ketika Yesus masih di Galilea, dan banyak wanita lain yang telah pergi bersama Yesus ke Yerusalem. Markus mendefinisikan sikap para wanita dengan 3 kata, mengikuti, melayani, dan pergi ke Yerusalem. Saudara dan saudari, jemaat Kristen perdana tidak menyusun daftar murid-murid wanita ini yang mengikuti Yesus, seperti yang telah mereka lakukan dengan 12 murid. Tetapi dalam Injil Lukas, nama 7 murid ini disebutkan, Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, Susana, Marta dan Maria, Maria ibu Yakobus dan Ana, para nabiah yang berusia 84 tahun. Injil Lukas dianggap sebagai Injil wanita. Bahkan Lukas adalah penginjil yang menyajikan hubungan Yesus dengan para wanita. Yesus menerima dan menghargai para wanita.
Dan sikap Yesus ini berbeda dengan sikap para pemimpin agama pada waktu itu. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Bagaimana penerimaan wanita dalam kehidupan kita di zaman kini? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam